bincang-bincang. Ya. Iya, setelah ngobrol-ngobrol 2 minggu, kita 2 hari Minggu ya yang absen. Ya. Silakan dok. Ya. Iya. Saya diminta kita bincang-bincang lah santai. Iya, bincang-bincang mengenai uji ya hubungannya dengan untuk mencegah terhadap hepatitis. Tapi sebelumnya supaya lebih nanti bukan meresap lah, jadi lebih enak, kita bicara dulu tentang hepatitisnya ya. Sama yang sekarang sedang terjadi, hepatitis misterius itu. Jadi saya akan share screen. Untuk itu, bentar ya. Udah dijadiin host belum? Oh, nggak tahu. Host. Coba. Sudah belum? Tunggu. Udah. Sudah. Malah jadi host ya? Udah. Ya. Co-host. Ya. Oke. Saya share screen. Bagaimana? Sudah terlihat? Iya dok, kelihatan dok. Lihat dok. Ya, jadi saya diminta sama Jen untuk manfaat uji untuk proteksi diri Anda dari hepatitis akut. Jadi sebelumnya kita tahu dulu ya apa sih hepatitis ya. Jadi supaya kita lebih tahu lagi, lebih mendalami lah uji ini ya. Jadi saya akan terangkan mengenai hepatitis. Hepatitis itu kan infeksi di hati ya, di liver kalau bahasa kedokterannya. Hati itu organ yang paling penting di tubuh kita sebagai gudang untuk menimbun gula, lemak, vitamin, dan gizi ya. Jadi, tunggu ini kok, tutup. Oke. Terus dia fungsinya itu memerangi racun dalam tubuh, jadi detoksifikasi seperti alkohol, menyaring produk-produk yang tidak berguna ya, yang tidak berguna lagi di darah, dan bertindak sebagai semacam pengaruh bagian tubuh yang menjamin terjadinya keseimbangan zat-zat kimia ya dalam sistem kita ya. Terus hepatitis virus ini merupakan istilah yang digunakan lah untuk infeksi hati yang tadi seperti saya bilang ya, disebutkan oleh virus A, B, C, D, E, F, dan G. Kira-kira 95% kasus di kita ini hepatitis virus akut. Tapi hepatitis F dan G itu jarang ya di Indonesia, jadi kita nggak usah bicarakan. Di Indonesia yang sering itu A, B, dan C. Ya. Terus hepatitis ini nggak tahu ya, suatu penyakit peradangan ya atau infeksi pada jaringan hati yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan sehingga sel hati itu mengalami kerusakan. Jadi si virus ini menyebabkan sel hati jadi rusak, dan karena rusak ya berarti fungsinya tidak bekerja dengan semestinya ya. Penyebabnya itu virus dan non virus. Yang virus yang tadi saya sebut hepatitis A, B, C, D, E. Kalau yang non-virus itu alkohol, obat-obatan, bahan beracun, atau akibat dari penyakit lain ya. Nah, penyebarannya itu kalau beda-beda ya. Kalau hepatitis A itu virusnya disebut HAV. Biasanya ditularkan melalui makanan, minuman yang terkontaminasi oleh feses ya dari pengidap hepatitis A. Kalau yang B itu oleh virus hepatitis B atau HBV, ditularkannya itu melalui cairan tubuh yang terinfeksi, misalnya darah, cairan vagina, dan air maninya. Kalau yang C juga sama ditularkannya, tapi namanya virusnya HCV. Juga ditularkan melalui cairan tubuh, terutama melalui berbagai pakaian, suntikan, dan hubungan seksual yang tanpa kondom ya. Hampir sama dengan hepatitis B.
Kalau yang D itu HDV, ya berkembang biak di dalam tubuh tanpa adanya hepatitis B dan dapat ditularkan melalui darah dan cairan tubuh lainnya. Yang E disebabkan oleh hepatitis E, virus hepatitis E, HIV, juga ini mudah ditularkan pada lingkungan yang tidak memiliki sanitasi yang baik. Jadi akibat kontaminasi dari hepatitis E ya. Jadi selalu yang tidak yang lingkungan yang tidak bersih ya. Nah, gejalanya itu pada umumnya kalau kita mengidap hepatitis yang kronis seperti hepatitis B dan C, gejala yang timbul saat awal terpapar. Belum terlihat sekali ya. Gejalanya baru timbul setelah tubuh mengalami kerusakan yang dapat mempengaruhi fungsi hati. Jadi di sisi lain gejala hepatitis akut itu dapat muncul dengan cepat, tapi ada juga beberapa hepatitis yang dapat terjadi tidak cepat ya. Yaitu misalnya gejalanya itu seperti flu, juga misalnya mual, muntah, demam dan lemas. Terus fesesnya berwarna pucat. Mata dan kulit berubah menjadi kekuningan. Ini yang sangat khas sekali ya. Nyeri perut, berat badan turun, urin menjadi gelap seperti teh, kehilangan nafsu makan. Ini gejala hepatitis pada umumnya. Nah, fakta tentang hepatitis A itu, virus ini itu penyebarannya di hati ketika materi fekal atau tahu ya, fekal itu feses kita masuk ke mulut. Jadi itu jorok sekali ya kalau itu sampai fekal bisa masuk ke mulut ya. Jadi dapat berlangsung beberapa minggu. Nah, dapat melemahkan. Tapi biasanya bisa sembuh ya sepenuhnya. Ada beberapa bisa sembuh kebanyakannya. Nah, pencegahannya itu dengan mencuci tangan, menjaga toilet ya. Karena tadi kan feses itu ya. Dan kamar mandi harus bersih supaya sumber air yang itu tidak terinfeksi ya. Jadi tadi seperti tadi kita lihat gejalanya itu mual, muntah, terus penyebaran kan seperti saya tadi bilang melalui kontak langsung dengan orang yang sakit, makanan minuman, cangkir dan sendok yang bekas orang yang sakit, juga benda-benda lain yang bekas orang yang sakit itu ya. Jadi perjalanan penyakitnya itu mula-mula penderita karier itu jadi penderita yang membawa penyakit, ada yang tanpa tanda, tanpa gejala. Nah ini sulit untuk diputus ya rantai penularannya karena kita nggak tahu ya. Dan gejala seperti tadi saya sebutkan hanya karena selera makan hilang, rasa tidak enak di perut, mual sampai muntah, nyeri dan rasa penuh pada sisi kanan atas perut, demamnya juga nggak tinggi, kadang disertai dengan nyeri sendi ya. Tapi sesudah 1 minggu timbul gejala tubuh kuning, maksudnya kulitnya kuning, skleranya kuning, air seni seperti air teh ya, seperti air teh. Nah, 37,7% sampai 50% berkembang menjadi serosis hati. Jadi artinya sel-sel hati sudah rusak. Jadi serosis. Jadi jaringannya sudah berubah. Itu namanya serosis ya. Karena sel-selnya udah mati dan berubah menjadi fibrosit, selnya bentuknya berubah dan fungsinya berarti juga rusak ya. Dalam jangka waktu 15 sampai 30 tahun bisa jadi kanker ya, yang sakit ini. Jadi hati-hati, 37 sampai 52% berkembang menjadi kanker dalam waktu 30-35 tahun ya. Jadi nanti akibatnya tuh nantinya masih lama ya. Ini tadi yang disebut ya gejalanya tuh skleranya kuning. Jadi di matanya ya, sklera matanya kuning. Lalu perutnya biasanya buncit ya. Nah, tangan ini kemerahan di tangannya ini gini. Dan ini kuning ya, ada kuning-kuningnya di kulitnya. Nah, perjalanan hepatitis ini menjadi kanker hati, biasanya hepatitis C yang bisa jadi ke kanker hati.
ini hepatitis C ini merupakan ancaman besar ya dalam dunia kesehatan Indonesia. Tidak seperti hepatitis B yang sudah ada vaksinnya ya. Kalau hepatitis C nggak ada vaksinnya. Hepatitis A dan B itu ada vaksinnya. Jadi bisa dicegah ya dengan vaksinasi hepatitis ya. Vaksinasi hepatitis ya, bukan vaksinasi COVID ya. Jadi hepatitis A dan B itu ada vaksinasinya. Pasien hepatitis C seringkali nggak sadar kalau dia sudah di tubuhnya sudah ada virus hepatitis C. Tapi ketika mulai gejala muncul, ternyata penyakitnya sudah berkembang, sudah menjadi sirosis. Itu seringnya kebanyakan ya, atau kanker hati. Jadi orang suka bilang kok tiba-tiba sih kanker hati, padahal sebetulnya enggak. Tapi karena tidak timbul gejala itu, jadi akhirnya udah sampai sirosis dan kanker hati. Atau orangnya karena kan hanya gejalanya mual, muntah, seperti tadi yang saya sebut, jadi dianggap kayak flu biasa, jadi nggak periksain ke dokter. Nah, jadi 20% dari penderita hepatitis akut itu akan sembuh dengan sendirinya. Nah, yang 80% itu akan masuk ke tahap kronis ini yang nantinya akan jadi kanker ya, makanya jadi banyak. Nah, nanti di sini kita gunanya uji itu ya, supaya jangan sampai terjadi begini ya. Jadi biasanya kita akan menanyakan bagaimana timbulnya. Kalau ke dokter tuh begitu, kalau ada orang yang datang, pasien kita langsung tanya, langsung kita lakukan pemeriksaan fisik. Jadi misalnya kita periksa perutnya ya, biasanya terjadi pembesaran hati. Nah ini tanda hepatitis. Terus kita periksa matanya, sudah terjadi kuning ya. Nah biasa kalau orang awam, ya dia nggak tahu, dia pikir biasa aja itu. Karena kalau kuning tuh bisa kelihatannya kalau di tempat terang. Kalau di tempat yang kurang terang, ya di dalam rumah itu kurang kelihatan, kecuali dia sudah ini sekali ya, udah kronis sekali baru kelihatan kuningnya. Dan biasanya dokter itu mengadakan tes lain, yaitu tes fungsi hati. Fungsi hati ini apa? Nah, nanti terlihat SGBT, SGOT-nya meningkat ya. Terus antibodinya juga diperiksa, terus USG untuk melihat ada pembesaran hati atau tidak. Nah, kalau biopsi hati untuk tahu apakah sudah jadi kanker ya. Karena biasanya telat selalu datang ke dokter sehingga sudah sampai menjadi kanker. Terus pengobatan hepatitis ini A dan C ini sebetulnya tidak membutuhkan A dan B itu tidak membutuhkan pengobatan spesifik, kecuali hepatitis C dia perlu interferon. Jadi biasanya perlu gizinya aja dinaikkan ya, terus vitamin-vitamin. Jadi pengobatan biasa kita fokuskan ke gejala yang muncul, yaitu muntahnya, sakit perutnya, atau diarenya. Nah, juga dalam pengobatan dokter biasanya berhati-hati karena fungsi hati kan sudah terganggu. Sedangkan obat itu termasuk kan toksik ya. Nah, jadi salah satu dari tadi yang saya bilang fungsi liver kan untuk menghilangkan toksin ya. Jadi obat-obatan yang terlalu ini juga tidak bagus untuk orang yang sudah sakit karena fungsinya sudah terganggu. Sedangkan pengobatan hepatitis kronis ini tujuannya untuk menghambat perkembangan virus dan mencegah kerusakan hati lebih lanjut. Karena fungsi hati itu pasti terganggu. Jadi pengobatan untuk hepatitis kronis itu melibatkan obat-obatan antivirus ya, karena penyebabnya virus. Biasanya yang sudah mengidap hepatitis kronis diharuskan untuk berhenti minum alkohol ya, karena alkohol, merokok ini juga akan menyebabkan kerusakan hati. Jadi ini untuk mencegah supaya jangan bertambah parah kerusakan hatinya. Lalu yang tidak kalah penting harus autoimunnya ditingkatkan, ya diobatin. Nah di sini kita pakai obat-obat imunosupresan, terutama golongan kortikosteroid ya. Tapi ini harus
anu sama dokter ya, selalu dipantau sama seorang dokter, karena ini nanti akan memperhebat lagi ya kerusakan hatinya kalau salah dalam penggunaannya. Nah, vaksinasi itu yang ada kan yang saya bilang tadi hepatitis A dan B, tapi kalau C belum ada. Juga ya kita suruh mengurangi konsumsi alkohol, menjaga kebersihan sumber air ya, agar tidak terkontaminasi virus hepatitis, mencuci bahan makanan yang dikonsumsi, misalnya kerang, tiram, sayuran, serta buah-buahan itu harus bersih, cuci, tidak berbagi pakai sikat gigi, pisau cukur, atau jarum suntik terutama ya. Untuk orang-orang yang narkoba ini cepat sekali nanti terjadi penularan. Lalu tidak menyentuh darah. Jadi misalnya jangan sampai nggak pakai sarung tangan ya, kalau lagi ada yang luka atau apa, kita mau ngobatin, itu harus kita pakai sarung tangan. Karena kita nggak tahu ya, dia sudah jadi karier atau tidak. Jadi hati-hati ya dalam mengobati luka orang. Lalu yang tidak kalah penting, hubungan seksual harus yang aman. Jadi menggunakan kondom atau tidak berganti-ganti pasangan ya. Dia harus setia satu pasangan. Nah, sekarang kan berita yang menakutkannya tuh bahwa terjadi hepatitis akut ya. Nah, ini sebetulnya masih polemik ya. Belum terpecahkan oleh para ahli di berbagai penjuru dunia. Sebetulnya ini mulainya tepatnya itu 5 April 2022. Jadi baru ya berapa minggu yang lalu. Di Inggris itu diketemukan 10 kasus hepatitis akut menyerang anak-anak. Tapi tidak diketahui penyebabnya karena tidak terdeteksi ya, waktu diperiksa tidak terdeteksi, tidak ditemukan virus hepatitis. Seperti kasus hepatitis A, hepatitis B. Nggak ada tuh virusnya. Tapi dilakukan lagi penyelidikan lebih lanjut. 8 April, jadi baru berapa minggu yang lalu, 2022 ditemukan 74 kasus yang serupa. Nah, ini Kemenkes Indonesia nih jabarkan hasil investigasi 3 anak yang diduga meninggal akibat hepatitis akut misterius ini. Semua anak itu mengidap hepatitis akut, tapi masih misterius. Nah, sehingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Saat ini sebagian besar kasus hepatitis akut misterius pada anak-anak tersebut sudah ditemukan di Eropa, Amerika, Pasifik Barat, dan Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara termasuklah di Indonesia ininya. Jadi baru ini sebetulnya, sangat baru sekali, tapi makanya masih polemik ya, ini masih dalam penyelidikan. Nah, sebab pada pasien-pasien ini tidak ditemukan ya virus-virus ABCDE dan tidak ditemukan pasien ini menderita hepatitis akut misterius ini tidak ditemukan ya virus-virusnya itu. Namun dugaan hepatitis akut misterius ini disebabkan oleh adenovirus. Para dokter menemukan sebagian anak yang didiagnosa penyakit ini ketika dites menunjukkan reaksi positif terhadap satu jenis adenovirus yang disebut adenovirus 41, akhirnya dinamain adenovirus 41. Tidak seluruh kasus menunjukkan infeksi adenovirus 41. Adenovirus 41 ini pemicu infeksi umum pada anak-anak di bawah 10 tahun. Dan dalam kasus normal hanya menyebabkan diare dan muntah-muntah. Jadi belum ada indikasi ya bahwa infeksi adenovirus ini berkaitan dengan hepatitis. Penyebab hepatitis akut misterius diduga disebabkan adenovirus. Ini apakah terkait dengan COVID-19? Berdasarkan informasi, sebagian besar anak yang dilaporkan tidak menerima vaksin COVID-19. Sehingga bisa dikesampingkan ya hubungan antara kasus dan vaksinasi saat ini. Ya, kita perlu tahu juga sih apa sih adenovirus itu. Ini adenovirus ini kelompok virus yang menyebabkan infeksi di saluran pernafasan atas, saluran pencernaan, mata, dan sistem saraf.
ya adenovirus ini sering menimbulkan berbagai gangguan pernapasan seperti mirip penyakit flu ya, radang tenggorokan dan pneumonia. Jadi virus ini menyerang semua kelompok usia, bukan hanya anak-anak di bawah 5 tahun, tapi dewasa juga. Sedangkan infeksi ini, adenovirus ini bisa menimbulkan dampak yang lebih serius pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jadi termasuklah lansia, orang dengan gangguan imunnya, ya, terus penderita penyakit kronis ya. Jadi yang kita ketemukan pada hepatitis misterius ini adalah adenovirus. Padahal sebetulnya adenovirus ini adalah penyakit respirator atas ya, penyakit infeksi alat pernafasan di atas. Selain sistem pernafasan, adenovirus juga menginfeksi saluran pencernaan, juga menyebabkan peradangan ya di saluran cerna. Jadi tanda-tandanya itu ya hampir seperti infeksi saluran pernapasan atas, bersin, hidung berair, batuk, demam, mata merah, sakit tenggorokan, peradangan di paru-paru, diare, mual, muntah, dan nyeri perut. Ya, jadi sebetulnya infeksi virus ini tidak menyebabkan fatal ya, atau kematian. Biasanya gejalanya cuma 5-6 hari terus bisa sembuh. Tapi kalau pada orang yang imunitasnya bagus, normal, ini akan sembuh dengan sendirinya. Tapi risiko komplikasi cenderung lebih besar dialami orang dengan kelainan imun yang sistem imunnya jelek ya, dan yang sudah mempunyai penyakit pernafasan kronik dan gangguan jantung. Jadi adenovirus ini sebetulnya sih bukan penyakit hepatitis ya, tapi penyakit dari saluran pernafasan yang bagian atas. Tapi virus ini kebal terhadap disinfektan ya, supaya kita tahu ya. Karena bagian luar dari virus ini tidak terlindungi oleh selubung. Meski begitu, virus ini tetap bisa mati kalau pakai larutan deterjen pemutih atau dipanaskan ya, supaya kita tahu. Jadi kalau disinfektan enggak, jadi sanitizer itu enggak berguna, tapi sabun gitu ya, lalu atau dipanaskan ya, jadi makanan itu benar-benar matang banget ya, airnya mendidih banget. Nah ini bisa membunuh adenovirus ini. Jadi seperti tadi saya bilang, dia virus ini menyerang pernafasan yang bisa ditularkan secara droplet ya. Jadi sebaiknya orang yang batuk dan bersin tuh kan dropletnya tuh ada di meja, di mana, di tangan kita atau di mana. Jadi sebaiknya kita bersihkan ya. Jadi tangan kita selalu harus bersih, jangan sampai pegang-pegang mata, karena yang tadi saya bilang kan bisa ke mata juga ya, juga mengganggu saluran pencernaan. Jadi selain mata juga mengganggu saluran pernafasan. Juga adenovirus ini bisa kita deteksi dengan PCR atau tes antigen ya. Jadi bisa dia. Nah, kalau pengobatan infeksi adenovirus ya virusnya diobatin, juga gejala-gejalanya ya. Nah, kalau cara pengobatan rumahan, perbanyak istirahat, konsumsi cairan yang banyak minum dengan adanya elektrolit ya, cairan yang ada elektrolit, hindari minuman bersoda, mengkonsumsi obat pereda nyeri karena suka ada rasa-rasa nyeri dan demam-demam ya, nyeri otot. Lalu yang paling penting makanan bernutrisi. Jadi kita tahu bahwa utsukutsu ini kan adalah superfood ya, jadi sangat berguna sekali untuk pengobatan adenovirus ini. Jadi pada anak ya, penyakit misterius ini, supaya anak-anak kita anjurkan untuk rutin ya, cuci tangan pakai sabun, terus
makanan yang akan kita makan atau masak harus bersih, dicuci bersih, dan makanan pada dalam keadaan matang dan bersih, tidak bergantian alat makan ya, jadi sendok nggak boleh kita ganti-gantian. Hindari dengan orang yang sakit, jaga kebersihan dan disiplin protokol kesehatan. Jadi kita tahu ya, enzim hati meningkat, yang tadi saya bilang kalau fungsi hati meningkat, jadi fungsi hati terganggu, jadi maka enzim akan tidak normal. Ini biasanya pada orang yang konsumsi obat penurun kolesterol ya, jadi makanya harus selalu dengan pantauan dokter ya. Terus orang yang mengalami hepatitis, orang yang sudah serosis, gangguan fungsi tiroid, sering konsumsi alkohol, gangguan pencernaan, ini juga akan meningkatkan enzim hati meningkat, yaitu SGBT-nya meningkat ya. Nah, sekarang kita sampai ke utsukushi kita ya. Gimana kegunaan utsukushi kita ini? Kita tahu dia kan satu mengandung DNA dari ikan salmon. Nah, ini memperbaiki kan ya, kulit ya. Kebanyakannya untuk flek hitam pori-pori, kelopak mata, ini merupakan anti aging ya di dunia kecantikan. Kalau Takara Kombu Fukedan kita tahu semua ya, sangat terkenal Jepang untuk penderita kanker ya, untuk mengobati kanker. Jadi ini sudah terkenal kalau di Jepang. Lalu mengandung Bifidobacterium longum, membantu mengatasi gangguan pencernaan, diare, sembelit, sindrom, dan dapat membantu menurunkan berat badan. Jadi Bifidobacterium ini dapat membantu ya juga menghilangkan gejala dari penyakit hepatitis. Yang tadi kita sudah bicarakan, gejalanya adalah salah satunya diare ya, lalu mual-mual, muntah. Jadi Bifidobacterium ini bisa membantu ya untuk menghilangkan gejala, dan dia juga mengandung lactic acid bakteria, merupakan salah satu jenis prebiotik yang kuat ya, juga mempunyai fungsi untuk menjaga kesehatan pencernaan. Kita tahu tadi penyebabnya adenovirus 41 kan mengganggu pencernaan. Jadi ini utsukushi bagus sekali, ada lactic acid bakterianya. Jadi untuk menjaga kesehatan pencernaan, karena adenovirus ini mengganggu pencernaan kita. Jadi si lactic acid ini yang akan membantu ya. Selain dia juga untuk anti tumor di usus, juga dia menurunkan resiko jantung, juga menurunkan kolesterol ya. Nah, juga utsukushi mengandung resveratrol, ini yang banyak ada di anggur, buah anggur, mencegah kanker, menjaga jantung, menjaga diabetes, dan meningkatkan aliran darah netrologis, meringankan nyeri. Ya, tadi kan ada nyeri sendi juga ya, jadi membantu meringankan nyeri sendi. Lalu ini yang paling penting, utsukushi mengandung glutathione. Kita tahu glutathione itu master of antioksidan ya, atau antioksidan yang paling tinggi ya, juga disebut sebagai ibu dari segala antioksidan. Dia jelas mengurangi risiko kerusakan pada sel-sel di liver ya, di mana penyakit ini menyebabkan kerusakan sel-sel di liver. Jadi utsukushi ini sangat baik sekali untuk pencegahan, untuk menjaga kita dari penyakit ini yang misterius ini, dengan dia mengurangi risiko kerusakan dari sel-sel liver. Jadi kita perlu sekali untuk minum utsukushi ini karena ada glutathione-nya ya. Dimana kan yang saya bilang tadi, kadang-kadang yang hepatitis C kan orang nggak tahu ya, gejalanya sangat ringan sekali sehingga belum tahu, totonya sudah terjadi kerusakan sel liver. Jadi perlu sekali nih minum utsukushi ini untuk menjaga sel liver kita rusak atau terjadi sirosis hati ya.
di mana kalau sudah sampai sirosis itu yang akan menyebabkan kanker. Jadi ini glutathione di utsuk-utsu ini yang kita harus selalu gaung-gaungkan ya, penting untuk pencegahan dari hepatitis ya. Jadi seperti tadi kita sudah tahu bahwa apa saja sih penyebab dari hepatitis dan gejalanya apa saja, dan yang diserang apa, sehingga kita perlu mempertahankan supaya sel-sel di liver kita tidak terjadi kerusakan. Jadi untuk itu kita cegah dengan minum utsuk-utsu ini karena ada glutathione-nya ya. Juga biji kiwi ini Actinidia chinensis, kiwi seed extract, ya meningkatkan mood ya, juga karena mood kita meningkat maka imun kita juga akan meningkat juga. Terjadi kelancaran dari pencernaan juga, ini menjadi suatu pencegahan ya terhadap penyakit hepatitis atau adenovirus karena mereka menyerang pencernaan kita. Jadi bagus juga ini ya, Actinidia chinensis ini atau kiwi seed extract. Jadi banyak sekali kegunaan dari utsuk-utsu ini. Ingredientnya untuk menolong pencegahan penyakit hepatitis. Nah, beskolagen kita tahu dia akan melancarkan sirkulasi darah sehingga meredakan infeksi ringan ya. Jadi hepatitis ini juga akan merupakan infeksi. Jadi kalau lancar sirkulasi darah oleh karena beskolagen ini, berarti juga kan infeksi ringan yang mula-mula akan terjadi itu bisa dihalangi ya oleh utsuk-utsu ini. Nah, nanas ini ya bagus juga untuk pencernaan. Ini juga ada hubungannya dengan adenovirus dan hepatitis ya. Jadi dia menormalkan gas pada perut, juga menambahkan kandungan serat di dalam tubuh sehingga pencernaan kita jadi bagus. Demikianlah. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Wow. Thank you, Dok. Thank you. Jadi rinci juga ya secara garis besar bahwa yang katakanlah misterius itu dimulai dari kejadiannya waktu itu di Inggris ya. Ya. Tapi setelah dilakukan riset lebih jauh bahwa sebetulnya itu semua penyebabnya adenovirus itu yang 41 ya. Ya. Oke. Ya, akhirnya diberi nama itu. Sebetulnya adenovirus. Jadi karena penelitian akhirnya mereka menamakan karena ada 49 adenovirus. Akhirnya ini digolongkan ke 41. Yang 41. Oh, oke. Jadi lebih menyerang ke pencernaan ya, tapi diawali dari pernapasan bagian atas gitu ya, paru-paru kemudian ke itu. Oke, ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang punya pengalaman? Kalau nggak salah itu ya, tadi siapa yang mau cerita dan bertanya? Yung ya, atau siapa ya? Ya, tadi ada di grup tuh ya. Saya boleh tanya? Silakan. Ya maaf nggak, ini karena lagi nggak kurang sehat, jadi nggak muncul. Ya, nggak muncul. Iya, saya mau tanya, kalau misalnya seseorang itu sudah pernah terkena hepatitis, apakah dia sudah mempunyai imun dalam tubuhnya atau dia bisa juga akan mengalami hepatitis yang kedua? Dia apa? Hepatitis apa? A atau B? Atau C? Kuning itu apa ya? B ya? Bisa A, bisa B. Bisa C. Bisa B. C. Nah, bisa makanya C. Pada waktu itu harusnya ada pemeriksaan. Biasanya langsung ada pemeriksaan apa virusnya. Supaya dokternya tahu dia A, B, atau C. Ya oke lah kalau A, itu biasanya memang tidak akan kena lagi. Tapi kalau B dan C bisa. Jadi, jadi tergantung dia tipe apa. Kalau A biasanya memang sembuh sendiri dan dia langsung kebal.
Kalau B dan C itu nggak bisa. Jadi harus Ya. perlu vaksin juga? Diperiksa. Iya, vaksin tetap perlu. Tapi yang B ya, A dan B yang bisa. C nggak punya, belum dikeluarkan. Oh, oke. Oke, Dok, makasih. Ya. Kalau yang jadi pencegahannya sebaiknya minum utsukushi ini. Karena kan tadi seperti kita bilang kan dia perlu gizi yang tinggi. Jadi superfood kan, utsukushi kita ini kan superfood. Jadi ya lebih bagus lah pencegahannya dengan utsukushi ini daripada dengan vaksin-vaksin ya. Karena kita nggak tahu dia dulu B atau C atau A ya kan. Terus apakah sudah terjadi kerusakan di imunitasnya. Jadi kalau utsukushi ini kan membantu ya. Jadi membantu sel-sel hati kita untuk menjadi normal kembali. Yang tadi sehat ya, jadi sehat. Iya. Nah, itu kan yang penting. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya kan? Jadi kalau vaksin kan mencegah virusnya tuh jangan masuk. Sedangkan kalau si superfood kita mencegah supaya tubuh kita meskipun virusnya masuk tahan gitu, ngerti nggak? Sedangkan kalau vaksin imunnya kan, ya, daya imunnya ya tinggi, sudah ya. ada, jadi ditahan gitu. Dan fungsi sel hati tetap bagus, malah tetap bisa melawan kalau ada virusnya yang masuk. Jadi nggak sampai sakit gitu. Jadi bagusan minum utsukushi ini. Baik, Dok, makasih. Nah, karena tadi juga ada disebut soal masuknya dari mulut, tenggorokan, kemudian terjadi sesek ya, pernapasan ya. Jadi sebetulnya yang diproduksi oleh AFC itu udah tepat banget ya. Satu subarasi untuk jaga paru-paru kita, kemudian satu utsukushi untuk jaga pencernaan kita ya. Dan liver kita. Udah jelas kan di utsukushi itu tadi bahwa dia akan menjaga sel-sel liver kita jadi tetap sehat ya, atau memperbaiki dia. Itu yang penting ya. Ya, itu yang penting. Kalau untuk anak-anak bila terjadi seperti itu ada apa-apa, bisa dikasih kan utsukushinya, tapi dosisnya harus dilihat. Dosisnya orang dewasa 1, dia enggak dong, kalau umurnya masih di bawah 12, setengah ya. Iya, setengah. Kalau dia masih di bawah 3 tahun, 1/4. Jadi seperti dosis obat juga. Dosis obat 0 sampai 5 tahun itu 1/4, 5 sampai 12 itu setengah. Gitu. Oke. 5 sampai 12, 14 ya. 14 itu kalau dosis dokter. Tapi ada lagi beberapa obat yang gramnya udah ditentukan. Berat badan sekian, gramnya sekian gitu. Oke. Jadi beda-beda kalau obat ya. Tapi kalau ini ya oke lah kita ambil yang karena itu kan seperti kayak vitamin juga ya, tapi ini superfood jadi vitamin ya. 1/4, setengah. Kalau umurnya masih 16 ya 3/4 lah gitu. Tergantung keadaan tubuh anaknya juga. Kalau kurus atau gimana ya jangan disamakan dengan yang bagus, berat badannya bagus ya. Makanya dosis obat dokter kan ada yang tergantung dari berat badan. Jadi berat badan sekian, segini miligram gitu. Jadi ada beberapa obat yang tergantung dari berat badan. Ya, jadi tapi ini superfood ya oke lah kita pakai 1/4, setengah, 3/4, 1. Oke, leaders mungkin ada yang mau bertanya? Leaders? Ada yang mau bertanya kah? Selamat siang, Kak Jen. Saya mau nanya ya, Dokter Lulina. Ya, silakan. Selamat siang, Dokter Lulina. Ya, selamat siang. Saya mau tanya nih, Dok. Kalau untuk penderita fatty liver, apakah lebih rentan tertular hepatitis akut atau gimana? Dan sebaiknya
untuk beraktivitas, kita pencegahannya gimana nih dok? Ya, memang dia lebih rentan. Ya, tadi belum saya sebutkan ya, sebetulnya fatty liver tuh dia lebih rentan untuk kena hepatitis. Dan untuk pencegahannya, dia hindarilah yang makanan-makanan yang berkolesterol tinggi ya. Nah, usus-usus kita juga kan dia mencegah ya, bisa menurunkan kolesterol ya. Jadi sebaiknya dicegah dengan ini supaya jangan makin meluas itu anunya fatty livernya. Kalau dia makin meluas, itu akan cepat terjadi sirosis, terjadi infeksi, terjadi kanker ya. Karena dia juga fatty livernya akan mengganggu pertumbuhan dari sel-sel liver yang normal, yang masih baik. Dia akan mengganggu. Jadi sebaiknya dicegah, jangan lebih diperlebar lagi, kan pasti ada dia berapa lebarnya waktu diperiksa secara ini kan USG udah kelihatan kan. Iya. Jadi tergantung dari lebarnya gimana, harus cepat-cepat ya pakai usus-usus ini, karena usus-usus juga kan tadi seperti saya lihat 9 itu ada salah satu kolesterol kan, menurunkan kolesterol ya. Iya, sebaiknya ya jadi konsumsinya berapa ya dokter? Kalau dia udah lebar livernya ya harus 2 ya sehari. Jadi tapi dicampur juga dengan suba ya. Oke. Ya, 1 suba, 1 utsu bisa. Tapi kalau mau utsu dua-duanya ya 2 utsu ya. Oke. Terima kasih dokter. Ya. Dok, kalau orang yang sering tidurnya itu di atas jam 12 malam. Ya. Sementara kan proses terjadinya pembersihan, gangguan liver itu jam liver 10 itu kan sampai di jam 11, 10, 11. Ya. Nah, itu gimana tuh kalau kita hobinya udah tidur jam segitu? Apakah Ya. tidak terjadi kerusakan atau mempercepat atau pelan-pelan akan jadi rusak atau bagaimana? Ya, kita minum usus-usus ini untuk kalau pencegahannya. Iya, kalau nggak bisa dirubah tidurnya. Kebiasaan itu ya. Ya, tapi kan usus-usus ini juga tadi kan ada yang penenang ya, menghilangkan stres. Mungkin akhirnya jadinya juga dia tidurnya dia bisa cepat, bisa berubah ya waktu tidurnya. Selain dia pencegahan terhadap gangguan dari liver, dia juga kan salah satunya tadi kan menghilangkan stres ya. Ada kan tadi saya lupa tadi fucoidan kombi ya, itu kan bisa meredakan stres ya. Oh iya. Jadi bisa juga untuk dia mungkin jadi cepat ngantuk, mungkin dia selama ini tidurnya begitu karena ya bisa aja ya salah satunya stres gitu ya, atau udah kebiasaan, suatu yang kebiasaan. Nah dengan usus-usus ini dia bisa ngantuk sebelum jam 11 gitu ya. Jadi kalau sebaiknya sih harusnya dirubah sistem tidurnya. Tapi kalau nggak bisa ya minum ini. Anjurkan untuk minum usus-usus ya. Itu saya punya pengalaman tuh dok. Ya. Biasanya tidurnya larut, setelah minum produk itu jam 8, 9, kadang-kadang jam 10 udah tidur. Ya sama saya juga. Siang juga ngantuk. Ke saya jadi juga gitu. Aduh. Iya, memang beda-beda. Tapi memang jadi rasanya fit sih. Iya, rasanya fit. Beda kok. Jadi ada lagi nggak dari leaders atau members yang mau tanya-tanya dengan Dr. Rolina? Dok, ini ada teman saya namanya Ramayanti. Ya. Dia kemarin kena COVID. Ya. Terus begitu udah kena COVID, katanya livernya terganggu. Ya. Nah, coba Yanti cerita dong Yanti. Ada orang di sini. Oh ada. Ada. Anak Yanti. Mana nih Yanti? Oh ini ada Yanti nih. Ada. Iya. Oke, ini aku. Ya, silakan Yanti. Saya lihat. Apa ya, kena
kena Omikron, kemudian makan obat virus, setelah positif, tapi terus jadinya mual. Pas periksa hasil apa namanya labnya, SGPT-nya naik, kemudian hasil itunya juga livernya bengkak. Jadi akhirnya ya ketemu Ita, terus kata Ita coba minum Otsukushi, saya coba. Alhamdulillah sekarang membaik, jadi tidak ada mual dan tenaganya sudah mulai ada. Tadinya lemas, nggak ada tenaga sama sekali. Ya, Baru minum berapa lama, Yan? Baru berapa lama ya? Kurang lebih seminggu ya. Waktu masih 1-2 hari masih belum terlalu terasa, tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Apalagi sekarang lagi nggak ada pembantu, kok kerasanya bisa ngerjain sesuatu gitu. Tadinya udah kayaknya nggak bisa apa-apa sama sekali. Kalau pergi sebentar capek, itu sekarang sih udah mendekati normal, tapi masih belum terlalu normal, belum terlalu udah recovery lah ya. Ya, dalam recover lah, masih proses recover. Hebat. Ya, memang salah satu penyebab dari kerusakan hati itu adalah bukan ya istilahnya jadi kayaknya keracunan obat ya kayaknya ya. Betul, keracunan obat. Keracunan obat. Nah, karena kebanyakan ya. Tapi nanti kalau saya sebut gini orang jadi takut lagi. Makanya betul. Makanya kan selalu dibilang kan bahwa obat itu racun kalau tidak betul dalam pemakaiannya. Makanya gunanya resep dari dokter itu adalah itu, karena dokter yang mengetahui dia sampai kapan sih ada racunnya, itu ada batasannya, bahwa dosis segini sampai segini itu dosis untuk mengobati, dosis segini sampai segini itu sudah mulai akan ada side effect, dosis segini sampai segini itu akan terjadi keracunan. Nah, jadi makanya selalu diwanti-wanti jangan minum obat sembarangan. Obat itu adalah racun, ya kan? Terus terang aja. Jadi karena kemarin kena COVID, ya mungkin dokternya ya semua sedang sibuk, jadi Yanti rupanya kurang cermat ya, diperhatikan berapa dosis obat yang untuk Yanti, sehingga Yanti udah terus kena deh itunya, tapi bisa tertolong kan dengan Otsukushi ini, jadi berarti belum parah ya. Ya, baru pembengkakan. Jadi sel-selnya belum. Antivirus. Waktu minum obat antivirus itu kan hari pertama minumnya sekali minum 8. Nah, sehabis itu saya terus kayak kelebihan dosis. Iya, mual. Nah, sebetulnya kalau waktu itu mungkin nggak begitu banyak pasien, dokter itu bisa cermat ya. Oh, langsung dikurangin dosisnya, ya kan? Tapi waktu itu nggak langsung kali dikurangin ya. Karena enggak langsung dikurangin. Harusnya langsung. Ya sibuk sih ya, karena waktu itu banyak sekali kan yang sakit ya. Jadi jadi maaf deh, kontrolnya jadi kurang. Kita nggak bisa menyalahkan ya. Semua pada waktu itu betul-betul ya dokter juga manusia ya. Jadi pada waktu itu juga dia capek, dia stres, dia juga stres loh. Jadi kurang cermat, tapi untung masih bisa ya dengan dibantu ini. Jadi berarti waktu itu ya baru fungsinya aja terganggu, tapi selnya belum ya, kita sebutnya sirosis itu dia berubah. Jadi bentuk selnya jadi terus berubah. Nah, kalau sudah berubah itu fungsinya udah terus tidak ada. Jadi tidak berfungsi lagi. Jadi rupanya hanya bengkak, baru mengalami pembengkakan, belum berubah. Jadi masih bisa ditolong dengan untung ketemu Ita sehingga minum Otsukushi ini, ya kan? Jadi bisa sekarang sudah hilang kan semua gejalanya. Ya, bagus lah. Makasih terima kasih Ita. Makasih, Dok. Ya. Supaya cepat pulih lah ya. Enggak usah takut. Terima kasih pulih ya. Iya. Jadi bisa membantu banget tuh Otsukushi ya, Dok ya. Ya, membantu banget. Ya. Dalam keadaan begini. Makanya waktu COVID juga kan banyak sekali yang terbantu. Banyak sekali.
Rupanya tahu juga Dok, itu. ada pertanyaan lagi, Dok. Ya. Jadi gini, ada teman saya, anaknya itu umur 4 ya. Ya. Dia berenang kemasukan air. Ya. Mungkin kemasukan air, pokoknya ceritanya mamanya cerita tuh anak kupingnya bilang sakit, cuman kan mamanya pikir seperti biasa, terus dia ada demam. Akhirnya ke dokter dicek, ternyata tuh anak tuh katanya kemasukan virus, jadi pendengarannya tuh berkurang jadi 20%. Jadi sekarang tinggal 20%. Udah cek ke Singapura. Nah, kemudian katanya pengobatannya itu udah terlambat, jadi mesti dipasang alat pendengaran apa gitu, dioperasi gitu. Nah, saya tuh sarankan untuk minuman sukusi ya. Ya, tapi ya mungkin belum berani. Papanya bilang dia takut salah gitu. Ya, mungkin nggak apa-apa. Bisa penjelasan. Ya, kasih aja seperempat, 2 kali seperempat. Nggak bahaya kok. Nanti pasti ada perubahan. Kalau dia mau, bilang aja sudah. Mungkin itu udah infeksi kali ya, Dok? Iya. Infeksi udah. Jadi menyerang ke alat pendengaran. Ya. Mungkin itu virus apa ya, Dok ya? Bisa gara-gara berenang aja bisa jadi budak gitu. Kenapa ya, Dok ya? Bisa aja. Kolam renang kan memang kumpulan virus di kolam renang. Mungkin ada yang di kolam renang itu ada yang sakit, yang tadi saya bilang kan kita nggak tahu, ada yang sakit terus kita tadi air liur dia gimana, ya kan di mulutnya itu terus terbawa kebetulan air yang mengandung masukkan air dia muntah anak gitu ini, anak-anak lain tidak, atau persis anak ini imunnya lagi rendah waktu itu. Jadi sebetulnya semua bisa yang di kolam renang itu kena, cuman dia nih lagi rentan anak ini. Jadi dia kena. Kan saya bilang tadi sebaiknya kan dijauhkan dari orang penderita. Nah, kita mana tahu penderita itu siapa, ya kan? Kecuali diperiksa. Nah, kan mungkin pemeriksaan. Dokter bisa bantu kasih penjelasan Suba Utsu itu nggak bahaya atau gimana gitu menurut segi dari kedokteran kan? Karena saya sendiri, saya tuh percaya dengan produk ini. Saya merasa sayang banget kalau nggak dicoba, tapi kan orang tuanya takut untuk coba. Ya, gini deh. Dokter bisa bantu jelasin. Bilangin gini aja, karena kandungan dari Suba dan Utsu kan buah-buahan dan itu apa? Plasenta ikan kan? Itu kan tidak ada zat kimianya, bilang gitu. Jadi nggak usah takut. Yang kita takutkan kalau zat kimia. Kalau ini ya seperti kita makan biasa. Ini kan superfood, bilang gitu dong. Bukan suplemen, bukan herbal biasa, tapi kan vitamin. Sudah ini super. Bukan obat. Ya, bukan obat. Bilang begitu, dan ada uji klinisnya. Dan sudah masuk MMS kan, dokter aja sudah boleh meresepkan gitu. Itu aja. Kasih tahu dia. Bisa masuk MMS itu berarti boleh diresepkan oleh dokter. Nah, itu bukan sembarang dong, boleh diresepkan sama dokter. Itu aja kasih tahu dia, dan dia bukan zat kimia, jangan takut bilang. Mungkin dokter komunikasinya seperapat gitu ya, Dok ya? Ya, sebaiknya seperapat karena umurnya masih 4. 2 apa? Sehari berapa kali? 2 kali seperapat. 2 kali. Suba dan Utsu ya. Ya. Karena dia kan lagi infeksi ya, lagi akut lah kita sebut. 3 hari lah sampai 7 hari segitu, 2 kali. Sesudah itu 1 kali gitu. Satu saset ya? Ya, bukan 1 kali seperempat. Seperempatnya tetap, nah, cuman 2 kalinya itu seminggu lah. Sesudah itu 1 kali. Seminggu mungkin sudah ada perubahan. Jadi, nah, kalau sudah ada perubahan 1 kali bilang gitu. Tapi tetap seperempat ya. Iya Dok. Oke ya Dok. Makasih Dok. Saya sampaikan. Cepat sembuh ya. Terima kasih. Ayo yang punya anak-anak kecil, yang punya cucu, sayang cucu, sayang anak, ada yang mau ditanya? Mumpung ada dokter nih ya. Mumpung ada dokter.
Ya, benar kata dokter sih. Itu saya juga salah satunya berani kasih keponakan yang masih 3 tahun pun, kemudian itu mertua saya hampir 100 tahun, karena ini organik ya dok ya, natural. natural. Kan kalau kita bilang natural itu ya seperti makanannya. Makanan biasa, seperti makanan Iya, kayak kita makan buah gitu. Ya. Karena ini nano size dan sudah punya paten, ya. Itu jadi gunanya untuk menutrisi sel kita. Stem cell kita gitu. Jadi itu bisa banget Ita, karena itu kan mungkin lagi infeksi, dia perlu perbaikan. Nah, dengan produk ini bisa membantu lah. Ya. Iya. Makasih dok. Ya. Makasih dok. Wah ini enak nih kita nih private. Enak loh teman-teman. Semangat nih dok. Konsultasi private. Iya loh. Private apapun bisa dijelaskan secara clear lagi 1 jam lebih. Ya. Boleh nanya nggak dok? Kalau Boleh. misalkan ini kan untuk anak-anak yang usia balita 3 ya, 3 tahun. Nah kalau misalnya kan ada kekhawatiran juga misalnya untuk ibu-ibu muda yang punya bayi nih dok. Kan tidak menutup kemungkinan juga bisa terpapar ya sama virus ini gitu. Nah itu untuk pemberian utsukutsinya di bayinya atau melalui ASI mamahnya ya dok? ASI mamanya. Kalau masih menyusui sebaiknya dari mamanya. Mamanya yang disuruh makan. Ya. Jadi mamahnya yang konsumsi utsukutsi secara rutin. Ya. Iya, lebih makasih bagus. dok. Ya, lebih bagus. Wah, oke. Ini juga dok, kalau anak saya kan lagi hamil ya dok. Saya juga minumin utsukushi sama subarasi itu. Itu luar biasanya kemarin 3-4 hari yang lalu suaminya kena flu karena dari US, mungkin dia kehujanan terus jadi di tes itu positif. Kita positif garisnya 2. Tapi anak saya itu negatif loh sampai hari ini. Iya. Itu kadang-kadang saya nggak percaya gitu teman-teman. Iya, betul. Nah, kalau suaminya itu dok kayak sotoy gitu, sok tahu. Enggak lah dosen. Biasa laki-laki mah suka. Iya, yang penting kamu yang minum ya. Dia makanya saya bilang kalau kamu tetap positif, tetap kalian tidur di sofa lo. Nah dia sekarang suruh minum dong supaya cepat sembuh, supaya cepat negatif. Dia minum. Akhirnya dia minum baru 1 hari. Saya kasih propolis, saya kasih ini baru 1 hari ya. Tadi dites garisnya udah samar dok. Ya, makanya cepat. Ini hari ketiga garisnya udah samar. Ya. Tapi anak paksa. Iya, makanya saya bilang orang kadang-kadang kan gitu kan dok, biasa. Anak muda dok, dikasih orang tua nggak percaya. Iya. Milenial. Milenial dan gitu-gitulah. Tapi akhirnya karena dia bilang, dia juga bingung. Loh saya makan sama, pergi sama, capeknya sama, kok anak saya tetap sehat, tetap aja dia negatif Jen. Keranjang ya kan, mana-mana berdua, sendok berdua, gelas, dia yang positif. Nah itu bedanya, dia konsumsi susu lu enggak. Iya betul. Ya gitulah, tapi pasti ada benefitnya kok itu teman-teman. Aduh Ita, selamat minum ya, enak banget. Iya, panas-panas gini, kita lagi kepanasan, dia sumput dari tadi. Jadi saya minum susu, kopi susu, teh ini milk tea. Saya juga ikut. Saya jadi ada pertanyaan lagi dok. Ya. Ada anak, ya ini murid saya sih, tangannya tuh kayak gatel-gatel gitu dok. Kayak pokoknya lecet-lecet gatalnya tuh tangan alergi. Terus kemudian kan saya kasih tahu papanya, mamanya minum utsukushi. Dia minum utsukushi udah mulai membaik. Saya lihat sih udah nggak basah lagi, agak kering. Itu bisa membantu ya dok ya? Lebih bagus lagi kalau dianuin ke alerginya, ke kulitnya. Oh gitu ya? Ya, ininya utsukushinya kasih sedikit air ya supaya bisa nempel. Begitu ya, nggak cuma dipakein kapas gitu kali ya? Dikapasin gitu ya? Ya. Atau dibikin di botol yang spray, dikocok-kocok, disprayin gitu. Oke. Ya good idea. Bener di spray ya, jadi nggak buang ya.
Ya, bagusan di spray kalau punya botol spray. Oke, pakai air makasih, ya. Dok. Jadi Pakai jangan air. bubuknya. Ya. Tapi airnya yang mateng ya. Oh, air minum ya. Ya, jangan air sembarang nanti malah ada kuman lagi di airnya. Iya. Udah mulai kering sih, saya lihat udah mulai kering. Air mendidih tapi yang dingin ya, jangan air mendidih panas-panas sih. Air mendidih, jadi maksudnya kuman udah nggak ada ya. Iya. Nah, tapi didinginin dulu, baru dimasukin kucu-kucinya, disemprotin lebih bagus. Ya. Tapi itu bersih dong. Ya. Nah teman-teman itu. Ya, apa? Berarti bisa juga untuk lansia, sering kan dilipatannya itu suka gatel ya. Ya. Jadi bisa semprotin dibantu. aja itu. Semprotin ya. Ya. Lansia tuh kan kadang-kadang air minum airnya juga kurang atau apa ya. Jadi suka dilipatan paha, ketiak, tangannya. Tapi sebaiknya cuman pagi dan sore ya. Jadi dia mandi. Sesudah itu kan dia mandi. Jangan dibawa tidur. Oh. Nggak boleh ya. Jadi sebelum mandi ya? Ya. Supaya nanti waktu mandi kan dibersihin. Jadi pakainya antara sebelum mandi pagi pakai semprotin. Sama sebelum mandi sore. Sebelum mandi sore. Oke. Atau siang-siang hari juga kan nanti sorenya kan mandi. Iya. Tapi kalau udah sore mandi jangan dipakein lagi nanti ke bawah tidur. Iya, takutnya malah itu ya. Oke. Ya. Ada lagi kah? Akhirnya jadi tanya lain-lain ya, nggak apa-apa. Iya. Dokter. Ada dokter. Jarang nih kita punya Dokter Rolina di sini yang mau bantu-bantu. Iya. Iya dok. Iya. Terus kita semua jadi pinter juga. Iya, tapi memang dok ini penting sih ya. Jadi kan kita lebih ngerti ya dok ya. Iya. Jadi saya ingat tadi cerita Nova yang bayi ibu, lalu bayinya ya kalau bisa ibunya minum. Nah itu terjadi pada Tabita. Sampai waktu anaknya lahir, udah lahir ya sekarang, mamanya kan masih tetap minum ya. Ada yang nomor 2. Lalu dia juga kasih menyusui. Nah perkembangan sekarang itu yang nomor 2 bawaannya lapar. Mamanya bingung tengah malam tinggal ngasih makan. Kalau kakaknya biasa aja, sehari mungkin cuma 2 kali atau 3 kali. Nah tapi kalau yang nomor 2 dikit-dikit lapar, begitu agak-agak lebih keker gitu. Bawaannya pengen minta makan sampai dia, waduh, utsu. Pengaruh ya Kak Jen ya? Iya. Sampai mamanya tengah malam udah gini-gini. Aduh ini anak bawaannya lapar, masih lapar katanya gitu. Saya bilang nggak bagus deh. Jadi sehat itu Kak Jen. Iya sehat, bayi sehat. Bayi sehat ya. Bayi sehat ya. Kalau yang satu masih kalau dipaksa baru dia minum. Kalau yang ini langsung aja dia minta. Bawaannya langsung minta minum itu, produk itu. Lucu, masih kecil, masih bayi. Aktif ya Kak Jen ya.